Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nurul Husna, NPM 100402006, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman melalui modus video call seks ditinjau dari Hukum Pidana Positif Indonesia. Teknologi digital menambah ruang bagi munculnya kekerasan seksual. Salah satunya kerap disebut sebagai sextortion. Sextortion ini merupakan tindak pemerasan disertai ancaman penyebaran konten eksplisit, intim, atau memalukan dalam bentuk foto dan video seksual untuk mendapatkan keuntungan bagi pelaku berupa tambahan gambar dan video seksual. Kasus sextortion melalui video call seks ini merupakan bentuk kekerasan seksual online yang paling marak terjadi. Namun, di Indonesia ini belum menemukan riset yang mengulas tentang kondisi payung hukum sextortion. Dari aturan yang ada, seperti KUHP, Undang-Undang ITE, dan Undang-Undang PPKS belum mampu menjadi dasar hukum bagi perlindungan yang memadai bagi korban kekerasan seksual. Namun, adanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tahun ini merupakan dorongan baik dalam memberantas kekerasan seksual. Namun, peraturan ini juga masih perlu disempurnakan dan diperjelas, terutama dalam mengenai pidana penderitaan seksual serta mengisi kesenjangan hukum terkait video call seks. Oleh karena itu, penulis terkait untuk mengkaji lebih lanjut terkait dengan tindak pidana video call seks dalam penelitian ini. Adapun identifikasi masalahnya, yang pertama, bagaimana pengaturan hukum pidana positif terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui modus video call seks, dan yang kedua, bagaimana penanggulangan tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui modus video call seks. Kemudian selanjutnya ada metode penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Kemudian selanjutnya di sini ada pengaturan hukum pidana positif terkait dengan tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui modus video call seks ini. Yang pertama itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang pertama, pasal 378 KUHP. Pasal ini karena pada kasus tersebut terdapat unsur penipuan, yang dimana pelaku memanipulasi gender seolah-olah dirinya wanita. Tipu daya ialah tindakan yang sifatnya menipu, yang dapat dipakai sebagai sarana untuk membuka jalan bagi kesan dan gambar yang sesungguhnya tidak benar. Kemudian yang kedua terdapat pada pasal 368 KUHP. Karena pemaksaan dalam kasus ini dilakukan dengan cara mengancam korban akan membuka rahasia korban. Pelaku melakukan pemerasan maupun ancaman agar korban dapat dikalahkan atau ditundukkan sehingga pelaku terpenuhi kehendaknya. Kemudian untuk selanjutnya terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang pertama terdapat pada pasal 27 ayat 1 dan 4 Undang-Undang ITE. Karena pelaku dalam kasus ini melanggar kesusilaan dan dengan sengaja melakukan pemerasan dan pengancaman, serta tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik serta dokumen elektronik dengan menyebarkan video asusila kepada korban. Kemudian selanjutnya, pasal 29 Undang-Undang ITE. Karena pelaku mengancam untuk menakut-nakuti korban secara pribadi. Menakut-nakuti tersebut melakukan tindakan dengan menggunakan atau melalui sistem elektronik dan media elektronik dengan berbagai cara untuk membuat korban menjadi takut. Kemudian, untuk selanjutnya, yang ketiga, terdapat pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Terdapat pada pasal 30 Junto ayat 4 pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pornografi. Karena pelaku dalam hal ini dengan sengaja mempertontonkan diri atau menjadikan orang lain atau korban dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lain, seperti kekerasan seksual, masturbasi, dan onani. Kemudian yang terakhir terdapat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Karena dalam pengambilan dan perekaman gambar konten intim dalam kasus ini di luar kehendak dan tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar, maka yang diancam pidana adalah tindakan perekaman dan termasuk ancaman penyebarannya. Kemudian di sini ada penanggulangan tindak pidana. Penanggulangan tindak pidana terdiri dari 3. Yang pertama, menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguh moral seseorang agar terhindar dari nafsu berbuat jahat. Dan yang kedua, mencegah keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan. Dan yang terakhir, melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan menciptakan sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik, sistem peradilan yang objektif, dan hukum yang baik. Kemudian selanjutnya ada simpulan dan saran. Untuk simpulan yang pertama, pengaturan terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui modus video call seks ini terdapat di beberapa aturan hukum pidana positif seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Dan yang kedua, penanggulangan tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui modus video call seks ini membutuhkan pendekatan penal dan non-penal yang integral dan terpadu. Kemudian sarannya yang pertama, aparat penegak hukum ini harus membedakan aturan tindak pidana pemerasan ataupun aturan tentang tindak pidana pengancaman. Dan yang kedua, norma dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana pemerasan dan pengancaman ini perlu ditegakkan secara tegas. Dan yang terakhir, Undang-Undang ITE ini harus segera direvisi sehingga ancaman pidananya disamakan dengan KUHP. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.